Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang karma ya. Karma dari siapa? Ini adalah karma dari orang yang sudah menyakiti kamu. Jadi karma apa yang dia dapatkan dari orang yang sudah menyakiti kamu? Kita akan tulis sama-sama judulnya. Jadi kita akan baca karma dari orang yang sudah menyakiti kamu. Kita akan lihat sama-sama ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan baca sama-sama ya. Sekarang fokus ke diri, lalu bayangkan si dia ya. Bayangkan si dia. Si dia adalah orang yang sudah menyakiti kamu. Bayangkan si dia. Jika ada perasaan yang muncul, biarkan mengalir ya. Fokus, mungkin ada rasa marah, mungkin ada rasa sakit, mungkin ada rasa kecewa, atau mungkin bahkan rasa-rasa itu sudah reda dan berlalu. Apapun itu, fokus tetap bayangkan si dia, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Karma yang dia dapatkan, orang yang sudah menyakitiku. Kembali tanyakan dalam hati ya. Karma yang dia dapatkan, itu orang yang sudah menyakitiku. Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Karma yang dia dapatkan, untuk orang yang sudah menyakitiku. Kita akan lihat sama-sama. Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu di awal. Oke, kemudian tarotku akan ambil 5 buah kartu. Tarotku akan letakkan di bawahnya. Oke, kita akan mulai baca sama-sama ya. Ini adalah tentang karma dari orang yang sudah menyakiti kita. Kita akan mulai dari kartu yang paling kiri di atas ya. Kartu yang pertama bercerita tentang strength ya. Kartu strength ini berada di bawah. Zodiak Leo, jadi kartu ini bercerita tentang kesabaran, tentang kekuatan. Jadi untuk dia yang udah menyakiti kamu, dia akan mengalami masa-masa di mana kesabaran dia sangat diuji, kemampuan dia untuk bertahan dalam hidup itu diuji. Berarti yang terjadi adalah ada masa-masa berat yang dia dapatkan. Bisa jadi setelah dia menyakiti kamu, nggak bareng sama kamu, atau mungkin saat bersama kamu dia punya orang lain dan dia akhirnya sekarang jalan sama orang tersebut. Dan saat kamu bersama dengan dia, kamu belajar untuk sabar. Kamu belajar untuk menahan namanya sakit. Saat dimana perasaan kamu sudah bilang aku lelah dan kamu sering berkata pada dirimu aku harus kuat. Kamu bersabar, kamu bertahan. Rasa yang sama seperti itu saat ini sedang dia rasakan. Dia sedang berusaha bertahan, dia sedang berusaha bersabar atas situasinya. Kita akan lihat lebih jauh lagi ya. Kartu yang muncul adalah kartu 7 pentakel ya. Kartu 7 pentakel ini adalah sebuah cerita tentang rencana-rencana masa depan yang masih jauh dari terpenuhi. Jadi impian-impian, rencana-rencana dia yang ingin dia wujudkan untuk masa depannya akan jadi jalan di tempat. Alias hanya ada dalam imajinasi dia, hanya ada dalam impian dia, dan kenyataannya itu akan sangat jauh dari harapan-harapan dia. Ini juga karma yang akan dia terima dari orang yang udah menyakiti kamu. Bahwa apa yang dia susun, apa yang dia atur untuk sebuah masa depan yang menurut dia adalah yang baik. Nah ini hanya akan jadi sebuah rencana. Saat Saturnus berada di Taurus. Saturnus membawa limitation, membawa keterbatasan. Taurus sendiri banyak berkaitan dengan hal-hal materi. Hal-hal yang terlihat, keberhasilan, kesuksesan. Saat Saturnus datang di Taurus, limitation terjadi, pembatasan terjadi,
harapan-harapan untuk sukses, impian-impian untuk sukses ini akan putus dan pupus di tengah jalan. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Di sini ada kartu 10 pedang. Kartu 10 pedang ini cerita tentang pengkhianatan. Sebuah realita bahwa ternyata yang dia harapkan atau yang dia pandang indah sebenarnya nggak seindah itu. Saat Sun berada di Gemini, Gemini ini adalah zodiak yang tidak sendiri tapi berpasangan. Jika kita lihat alurnya mulai 8, 9, dan 10 pedang, ini adalah perjalanan dari Gemini, di mana ada beberapa planet yang main ke Gemini. Dan saat Sun yang main ke Gemini, ini rahasia terungkap. Hal-hal yang selama ini terlihat sangat indah, hal-hal yang selama ini terlihat luar biasa bagi dia, ini akhirnya terungkap. Ada banyak kebohongan di sana. Ada banyak ketidakjujuran karena Sun membawa semuanya menjadi jelas, menjadi clear. Hubungan dia dengan yang lainnya, yang awalnya mungkin dia lihat indah, dia lihat menarik, dia lihat menyenangkan, dia lihat membahagiakan, ini ternyata realitanya tidak seperti itu. Dan ini membuat dia merasa dihianati. Mungkin bukan oleh orang tersebut saja, tapi oleh keadaan, oleh situasi. Suatu rasa di mana ada rasa dihianati. Ini adalah yang dia alami. Oke, kita akan lihat lebih jauh lagi ya. Ada kartu Hangman yang muncul ya. Kartu Hangman ini terjadi, atau kartu Hangman ini memberikan sebuah simbol atau pesan tentang pengorbanan, tentang sacrifice. Jika kita kaitkan dengan karmik, karma dari orang yang sudah menyakitimu. Ini adalah sebuah kondisi di mana dia pun harus melakukan sebuah pengorbanan yang sama untuk hidupnya. Suatu pengorbanan yang membuat dia itu benar-benar merasa sangat lelah di dalam perasaannya. Saat Neptunus main ke Pisces, suatu rasa yang selama ini dia bahkan tidak pernah menghayalkan atau membayangkan yang tidak nyaman yang akan dia terima. Misal selama ini dia berpikir, oh paling sakit hati itu hanya sebatas A. Ini akan sampai B, C, D, dan E. Suatu rasa sakit terhadap perasaan yang dia nggak pernah bayangkan sebelumnya. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Di sini kartu yang muncul adalah kartu 4 cup ya. Kartu 4 cup ini cerita tentang kebosanan atau kejenuhan. Kembali lagi, dia mengalami suatu momen, satu situasi, di mana akhirnya dia bosan lagi terhadap satu situasi, bosan lagi terhadap sebuah hubungan. Mungkin saja saat bersama dengan kamu kondisi ini terjadi. Dia merasa jenuh, dia merasa bosan dengan hubungannya dengan kamu, dan akhirnya dia cari alternatif hubungan lain, dia cari keseruan lain, dia buat kenakalan lain. Nah ini, pola ini terulang lagi dan akhirnya dia mengalami rasa yang sama, rasa jenuh dan rasa bosan terhadap situasi yang mungkin tidak sesuai harapan dia. Nah ini dia alami kembali ya. Kemudian di sini ada Moon main di Cancer. Cancer ini tentang cerita dalam sebuah keluarga yang indah, yang baik seharusnya. Tapi di sini ya mungkin memang dianya yang gak berharap suatu keluarga yang baik, atau mungkin dia punya persepsi keluarga yang baik dari sudut pandang dia. Dan buat dia keluarga yang menyenangkan, yang bahagia, yang saling sayang, yang adem, yang tenang, bukan ini yang dia mau. Mungkin dia mencari tantangan, mencari keseruan, mencari suatu hal yang penuh hasrat. Nah ini bisa saja, dan akhirnya dia bosan dengan situasinya kembali ya. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Di sini ada kartu Page of Wands ya. Page of Wands ini tentang sebuah langkah atau suatu hal yang berkaitan dengan sosok perempuan dengan usia sama atau lebih muda. Saat kartu Page of Wands berkaitan dengan kartu 7 pentakel di atas, rencana-rencana yang dia bangun untuk masa depan mungkin saja kandas dan sirna berkaitan dengan sosok feminim atau perempuan yang usianya sama atau lebih muda daripada dia. Kita lihat lebih jauh lagi. Di sini ada kartu 8 cup. 8 cup berkaitan dengan 10 pedang. Sedangkan di sini ada 4 cup yang berkaitan dengan kartu strength. 4 cup di sini kejenuhan terhadap sebuah kondisi yang dimana dia harus berusaha bersabar, dimana dia harus berusaha mengalah. Sedangkan di sini ini adalah suatu kondisi dimana 8 cup ini dia meninggalkan apa yang dia miliki karena dia dihianati. Jadi jika kamu dulu pernah merasakan rasa dihianati sama dia, sekali lagi dia akan merasakan rasa dihianati, dan akhirnya ini tentang dia meninggalkan atau dia ditinggalkan. Saturnus berada di Pisces. Saturnus membawa limitation, membawa keterbatasan. Pisces sendiri berkaitan dengan hal-hal internal yang ada di dalam diri ya, karena Pisces ini sebenarnya ekspresi dari apa yang ada di dalam diri kita. Jadi karena dia nggak bisa berekspresi, dia merasa dihianati, akhirnya ya dia mundur dari hubungan yang dialami, atau dia ditinggalkan,
oleh hubungan yang sedang dia jalani saat ini dan itu membuat dia merasa dikhianati. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Di sini ada kartu High Priest ya. High Priest ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya internal juga di dalam diri. High Priest ini hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa mengekspresikan perasaan. High Priest sendiri adalah sosok orang dengan kemampuan tinggi luar biasa. Berusaha tampil kuat, berusaha tampil tegar. Berusaha menganggap bahwa oke, problem ini mungkin aku alami dan aku akan merubah. Saat dia mungkin ditinggalkan atau meninggalkan, aku akan memulai hidupku kembali. Hal yang dia tidak sadari adalah dia hanya mengulangi suatu pola yang sama. Sebuah perubahan itu terjadi dimulai dari diri. Jika dia masih mempertahankan pola ini, selalu lari di tengah jalan, selalu lari saat situasi nggak nyaman, selalu berpikir bahwa ada yang lebih baik daripada orang yang mendampingi dia dan selalu cari yang lain, ya dia hanya akan terjebak oleh pola ini. Saat Moon berada di Cancer, dia diharapkan, dia diingatkan sebenarnya oleh karma untuk dia lebih peduli pada orang-orang yang memang ada di sisi dia, untuk dia lebih menghargai, lebih sayang, lebih peduli terhadap kehadiran-kehadiran yang nyata di sisi dia, bukan hanya pertemuan-pertemuan sesaat atau godaan-godaan yang mungkin membuat dia lepas kendali. Nah, ini adalah pembacaan mengenai karma dari orang yang sudah menyakiti kamu. Kita akan jumpa lagi di pembacaan-pembacaan lainnya dari tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.